Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita mendapatkan nikmat, taufik dan hidayah, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul dan berhadir di dalam Masjid Al-Hasanah yang maknanya kebaikan. Mudah-mudahan dengan berkat duduknya kita di majlis ta'lim ini, kebaikan-kebaikan kita makin bertambah-tambah yang nantinya menjadi bekal akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa kita bawa daripada jabatan, pangkat, kekayaan, kecuali pangkat, jabatan atau kekayaan itu kita gunakan sebagai perbuatan yang menghasilkan kebaikan, yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga kita dapat memetik daripada buah kebaikan tersebut di dunia sebelum akhirat. Salawat dan salam semoga pula senantiasa selalu tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kembali kita meneruskan pelajaran, mengambil daripada sebahagian ilmu dan didikan daripada luasnya ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca kitab Idahu Asrari Ulumil Mukarrabin yang disusun oleh Al-Alim Al-Alama Ad-Da'i ilallah As-Sayyid Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Aidarus rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Muqaddimatul kitab. Sekarang kita masuk kepada pembukaan atau permulaan pembahasan dalam ini kitab. Al-Fatinu Dzut Tamyiz alladhi yuhkimu a'malahu ihkaman litastakima umuruh wa tansaliha syu'unuh fa awwalu ma yanbaghi lil 'abdi ayyuna bihi fi sulukihi tazkiyata nafsih wa tahdhibuha. Bermula seseorang yang cerdas. Ini pengertian cerdas dalam pandangan ulama tasawuf. Apa cerdas yang sebenarnya? Al-Fatinu Dzut Tamyiz, orang yang cerdas adalah orang yang memiliki kemampuan untuk membedakan, yang mana dia mampu menetapkan semua perbuatannya, menetapkan semua tingkah lakunya, menetapkan setiap langkah kakinya, ihkaman sebagai penetapan, litastakima umuruh, tujuannya apa? Supaya perkaranya ini lurus, supaya kehidupannya ini mudah, supaya di dalam perjalanannya tidak memperkecil makna rintangan dan halangan. Dia bisa membedakan. Ini orang yang cerdas. Watan saliha syu'unuh, dan supaya bagus ke kehidupannya, tidak menjadi beban. Ini orang yang cerdas. Contohnya supaya kita mudah memaham. Sebagai perumpamaan, sebagaimana kita ketahui, majlis ta'lim yang kita bangun yang diberi nama dengan At-Ta'awun, yang diberi nama, paham kalimat yang diberi nama? Siapa yang beri nama? Yang beri nama siapa? Guru kah? Tidak, hakikatnya guru, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan pemahaman kepada guru untuk memberi nama tersebut. Tapi jangan disalah paham, oh
Berarti Allah li guru beri nama berarti ya pian ya Tuhan. Dah ya kita. Maksudnya Allah yang memberikan pemahaman, membuka pemikiran sehingga terbentuklah yang namanya at-ta'awun. Tolong menolong. Begitu pula gambaran daripada kegiatan pian sehari-hari. Aktivitas buhan pian perolangan dalam usaha yang pian jalankan, dalam pekerjaan yang pian tekuni, itu apapun langkah yang pian ambil, pian harus yuhkimu a'malahu ihkaman. Langkah ambil je kita sikap. Ini bagus ndak untuk apa yang ulun kerjakan? Ini bagaimana efek yang akan dihasilkan daripada yang ulun lakukan. Kita jangan terbawa, wah aku supan kada menggawi. Ndak. Jangan ya. Makanya ada istilah kata biaya hidup murah tapi gaya hidup yang mahal. Kenapa jadi gaya hidup yang mahal? Ketika dia menetapkan perbuatannya menurut pandangan orang lain. Dia tidak menjadikan tolak ukur bagaimana hidupnya mudah, bagaimana perkara ya kita perjalanan kehidupannya lancar. Dia ndak pikirannya cuma supan aku man kada kayak ini, supan aku man kada kayak itu. Ini perjalanan itu menjadi sulit kiananya pian. Jadi beban. Makanya al-fatin orang yang cerdas, orang yang bisa membedakan sehingga dia mampu menetapkan perbuatannya akan suatu ketetapan. Tujuannya apa? Supaya lurus perkaranya, supaya mudah urusan hidupnya. Yang dipikirkannya inya. Kita tidak perlu memikirkan kehidupan orang lain. Yang penting ambil langkah, kita untung, selesai. Tidak perlu kita memikirkan orang lain. La taziru wazirata wizra ukhra, kata Allah dalam Al-Quran. Kesalahan orang lain tidak bakal ditimpakan dengan kita. Jadi kita tidak perlu mengoreksi kesalahan orang lain, atau tidak perlu membicarakan ya kita apa yang dikerjakan orang lain. Dia kita kadang-kadang pekerjaan orang yang lain yang kita nilai ya. Akhirnya menimbulkan sesuatu yang bisa memudaratkan kepada diri sendiri dan orang lain. Watan salihah syu'unu, supaya bagus keadaannya. Jadi ini yang harus kita gawe. Contoh, makanya ada istilah kata sayyi'atul muqarrabin hasanatul abrar. Kesalahan orang-orang yang dekat dengan Nabi itu kebaikan bagi kita. Kan sahabat kadang-kadang juga melakukan kesalahan. Tapi lewat kesalahan para sahabat kita yang di kemudian zaman, di kemudian hari dapat ilmu. Oh, berkat ada sahabat tak salah, kita dapat pembelajaran. Berkat misalnya ada orang yang dekat dengan guru ada salah, ada pembelajaran. Jadi ulun kita paksakan mulai sekarang harus dapat santunan kematian mesti habis duitnya. Ayo siapa napali? Nah, pelajaran yang kita ambil, seandainya duitnya habis, kita terabakan misalnya ya lah, duitnya habis, kira-kira wajiblah panitia berhutang mana pali? Nah, kan itu pertanyaannya. Seandainya habis, jawabannya tidak wajib ya, karena sifatnya tolong menolong. Tapi kalau orang tidak paham, kada adil bila kada ditutupi, ini mana? Pola pikir manusia pasti, wah kada adil, ini dapat kami kada, tuh urusan panitia kemana kan cari anda aja kita. Kan namanya pun tolong menolong. Tolong menolong. Akhirnya lalu kita paham, oh itu ligur arti menolong. Iya, ndak ada beban bagi orang yang menolong. Ditolong orang ya alhamdulillah. Misalnya ya lah. Tapi jangan dipaksakan. Wah, aku supan kada menolong biar apa berhutang, tapi tolong bahasa orang biar hangit. Jangan hidup jadi lilin ya lah. Artinya nolong orang bagus, tapi jangan sampai jiwa kita sendiri terbakar. Jadi litastaqima umuruh wa tansali asyunu. Ingat tujuannya supaya perkara kita bagus. Langkah apapun yang kita ambil supaya kita baik. Yang harus dikerjakan oleh seorang hamba ya kita. Pertanyaan guru kayak apa supaya hidup kami bagus? Guru kayak apa supaya kehidupan kami tenang, bahagia? Fa awwalu ma'sidin. Yang pertama,
ayyuna bihi fi sulukihi tazkiyatan nafsih wa tahdzibiha. Yang pertama adalah beresihi hati sini. Ini yang paling pertama. Beresihi hati. Dengan menguatkan keyakinan, beresihi hati, jangan mikirkan pekerjaan orang lain. Kita kadang-kadang pian mohon maaf yang dinilai perbuatan orang. Nyamani sidin wara. Mau untung akan sidin waran. Kadang-kadang kita gitu pian. Nggih, apalagi mohon maaf ya kita yang dibicarakan ulama misalnya yalah. Makanya guru ingin kita membuat contoh. Jadi kapan lagi kita guru cuman lewat majelis yang kita bangun, guru cuman mengkoordinir biar. Guru ada berbicara dengan salah seorang ulama pula waktu habis acara ceramah guru kita makan-makan bandir. Guru salah bahasa biar. Tapi diluruskan sini kan yang namanya ulama kan dia lebih tua, bahasa kita berani menagur kita. Kalau kita kan asahan, padahal guru senang nggak ditagur, biar pian orang biasa. Tapi kita sebagai murid kadang-kadang segan nagur guru ya lah. Jadi di sini, ulun guru jualan malim jualan bangun majelis, tujuan jualan hendak menyatukan masyarakat. Ya sidin, maaf sidin, masyarakat itu bukan kada bersatu sidin. Masyarakat itu bagus sudah, tapi yang mengkoordinir ya kada sih den. Masyarakat ini bukan kada rakat kada sih den, rakat sebenarnya buktinya undang datang sebenarnya sih den. Tapi hanya saja tidak ada yang mengkoordinir, yang menyatukan semuanya. Ya jar Mu'alim Said Masarawan juga kan ketua MUI kita. Seandainya aja sih den, kita INU Kabupaten Hulu Sungai Utara ini badaan 5.000 seorang tatajak sebuah langgar tanpa berpintaan bian. Jujur 5.000 aja kita bian badaan saamun tayan ini warga INU Nahdlatul Ulama 5.000 seorang ya tatajak saem bian tak boleh. Jadi sebenarnya bukan kita tidak bersatu, yang mengkoordinir tidak ada. Tapi coba lihat kita, ketika ada yang mengkoordinir, yang mengarahkan, yang memotivasi, yang menghuluakan bahasa kita, yalah, insya Allah berjalan. Akhirnya bersatu. Kapan seseorang mampu yang melakukan demikian, yang menggerakkan mau untuk bergerak dan yang digerakkan ikut bergerak? Kunci yang pertama adalah tazkiyatun nafsi, beresihi hati. Pian berasih, guru berasih, mau jalan pian. Bila misalnya guru kada berasih, kada mau jalan. Guru mencari dunia, guru umpat nebeng, jadi kita tidak mau jalan pian. Paling jalan satu mat sandar. Ini bila kada asli, tidak awet pian. Kayak apa aja biar bagus perencanaan, tapi niat dunia masuk kada mau awet. Biar tuan gurunya nang maatur. Tapi bila ada niat dunianya tidak mau awet pian. Pasti ada kena gagalnya. Atau murid sama, guru berasih, murid tidak berasih, jadi kita murid yang akan kececer biar. Ini apa? Majelis nama untung akan guru darah. Berarti itu tidak bersih hatinya biar. Tidak suci ya lah. Tidak perlu, yang penting maju jalan, insya Allah ya kita. Tidak perlu. Selama apa yang dikerjakan guru ya kita nyata benarnya, tidak nampak kesalahan yang zahir. Karena yang mereka para ulama tuh melangkah mereka panjang pian. Kita selangkah mereka berjalan 10 langkah. Kita melangkah 10 mereka 100 langkah. Pola pikir mereka panjang. Makanya dalam kitab la yaqumu maqamal irsyad illa man lahu siyasatul muluk. Tidak boleh seseorang tuh duduk di makam guru yang membimbing orang lain kecuali dia pandai memiliki siasat seorang raja. Artinya pandai je kita mengulahkan ibadah, pandai menyatukan masyarakat, pandai je kita merapatkan sesuatu yang renggang dengan tekniknya, dengan caranya dan lain sebagainya. Coba pian kalau pian pahami, kenapa ada mahaul, ma'arwah sehari, 2 hari, itu kecerdasan ulama bahari pian. Memang dalam Nabi secara zahir tidak mengerjakan. Ada Nabi baca 2 haul, ada ya lah. Tapi memang dalil ulama kita ada pian. Dalilnya ada, dalil mahaul ma'arwah ada, tapi tidak dikerjakan Nabi secara langsung. Lalu ulama bikin disusun sistem, tata caranya, tujuannya apa? Mereka cerdas supaya masyarakat ibadah pian.
Jujur, seandainya tidak ada mahawal ma'arwah, mungkin ada manusia itu tidak pernah baca Yasin sama sekali, Bian. Mungkin ada di antara manusia yang tidak pernah salawat sama sekali. Jadi untung ada yang mahawal ma'arwah. Umpat saruan tak baca sirin Yasin. Seandainya tidak ada, kada baca tagawi Bian kita. Rasakan hapian masing-masing. Jadi dengan berkat ada perkumpulan lalu tagawi, ya itu cerdasnya mereka ulama bahari. Sama dengan ada majelis ta'awun pian lalu ibadah terbuka. Baik ibadah junan dengan membuka pati kaca, ibadah. Dengan ibadah dengan menjongkil paku orang banyak meracap, apa bahasa Indonesianya meracap? Apa YouTube main? Ya banyak lah pakunya ya kalala. Juga ibadah nama atarakan juga kita motor ibadah. Artinya terbuka pintu ibadah. Jadi ingat ya kita, yang pertama apa? Tazkiyatun nafsi, berasi hati biar. Mudahan hati kita berasi seberata. Artinya tidak perlu kita mikirkan orang biar. Kayak apakah muntung orang, yang penting seorang bujur berdiam maju. Ya kadang-kadang bila orang mengoyai seorang lu membalas, aku udah bujur ya. Oh, lo mandak status. Wah, pokoknya bila nana belawan kita nah. Di status pun bumai sidin. Jangan, Bin. Kadang-kadang cukup berdiam selesai. Selama kita benar, berdiam selesai. Makanya jar Habib Umar, selama kita berada dalam kebenaran, kebencian orang lain berubah jadi cinta. Tidak perlu kita membela diri. Tidak perlu kita membersihkan diri kita sendiri. Fala tuzakku anfusakum balillahu yuzakki may yasha. Janganlah kalian membersihkan diri kalian sendiri. Cukup Allah tahu siapa yang hatinya bersih. Ini biasanya lah bila tahwalnya pasti supaya kata-kata ini keluar dari mulutnya dia yang benar. Orang yang salah. Ini membela itu pasti, Bin. Padahal ketika seseorang membela diri itu bukan menyelesaikan masalah, itu bisa menimbulkan masalah yang baru. Sampai tak aku udah salah, berarti sama hukumnya menyalah. Si anu orang salah orangnya, si anu yang keliru ya lah. Akhirnya masalah beganal. Padahal mbah cukup diam, selesai. Selama seorang kada bujur, biar orang menyambati, jadi kita kada jadi kita sakit awak. Dia mengalah belum tentu kita salah ya lah, cuma kita berpikir, kita nimbang ulun sahuti mun dilihat orangnya pengarasan sidin bang diam barang pengarasan sidin pada seorang ya lebih bagus diam. Oh sidin ini mun dijelasakan kira-kira masih jelasakan silakan, tapi mun ditiring-kiring mun dilihat nih mun dipadehi kira kada menaguk juga sih ada menangkap diam barang daripada membuang-buang pandir karena bertambah salah paham. Bagus bedi yang bisa kita menimbang ya. Karena manusia itu tidak sama. Jadi ingat tazkiyatun nafsih wa tahdhibi, bersihkan hati, sucikan jiwa, wa tahdhibi akhlaqih, dan kita indahkan akhlak. Ini yang pertama yang harus kita jalani biar. Suka tolong menolong, ramah tamah, ya lah bisa menyisikan waktu, memberikan contoh yang baik. Inilah yang namanya akhlak. Waktu itu akan bisa kita bagi pian pada tempatnya, itu akan memberikan kesan yang berharga bagi orang lain. Contoh ya lah, kan kita kemarin pernah sekadar pembelajaran dan kita contoh. Yang namanya kebaikan sekecil apapun bila dilakukan ganal pian maknanya. Kan kemarin kan ada juga sebelumnya ada kanlah jalan mana bang hawar guru ulang nyambung pengumuman. Sambung ulang pengumuman. Betul bulik ulang je kita pada jam 11 sudah je kita mandi bersih baju berangkat pulang je kita singgah hulu kan kifayah di Masjid Siratal Mustaqim kemarin. Padahal mengguru alasan kada duduk lagi ndak jadi masalah. Jadi duduk barang satu mat. Padahal guru andak acara pulang jadi kita di daerah Pasar Selasa. Jadi duduk 5 menit. Disuruh buahnya kan ke muka aja lah. Jadi sedikit cukup. Muntah ke muka ngalihin keluar. Jadi 5 menit pasti kita kurang lebih 5 atau 10 menit berangkat pulang. Nyandak mesti harus sampai selesai. Bian. Memberikan contoh artinya
jurang alhamdulillah sini menyawatakan kan kita bangga bian. Kita pun bila ada orang yang itu bangga. Yang betul pulang berpikir pulang taruskah sawatakan pulang singgah meiti kawan nabang hawar bian. Sawat pulang singgah nabang bebaju begamis pulang jingok nyobarang membuat kagerubak dabuhannya. Kayak apa jalan alhamdulillah enggih lah ulun berangkat pulang telah enggih. Tempat japian 2 menit menjinguk pulang kakawanan membuat gagaru itu kesannya ganal bian. Itu namanya akhlak. Iyalah. Bisa menyisihkan bukan masalah kawan pahamai kada datang lagi kada apa-apa bukan masalah pahamai kadanya ayalah memang paham tapi kita yang bisa menanamkan yang namanya akhlak bisa ya kita mengatur waktu bah guru sombong beere wara guru kada mulah contoh derai lupa guru beere ya kisah sifat si denda aja kita begitulah yang namanya. Makanya wa anna hadza sirati mustaqima Allah menyuruh Nabi berkata katakan wahai Muhammad inilah jalanku yang lurus. Artinya supaya menjadi contoh bagi sahabat bukan jadi kita membanggakan diri enggak. Mudah akhlak kita dibaguskan oleh Allah, hati kita disucikan Allah taala. Kenapa yang demikian? Terakhir, kenapa harus yang paling pertama membersihkan hati, membaguskan akhlak? Likauni hadza inda salik muqaddaman alal iksar minan nawafil ibadat min siyam min salatin wa siyamin wa nahwihima idz la yambaghi lil abdi ay yatawajja ila Allah ta'ala biqalbin danis wa nafsin ghairi zakiyah. Fa innahu yud'ibu nafsahu fi umurin rubbama kana akibat ay yarja'al qahqahar. Maksudnya kenapa yang paling pertama harus dibersihkan hati, dibaguskan akhlak? Karena perkara kebersihan hati dan bagus akhlak itu lebih diutamakan daripada memperbanyak ibadah sunnah. Memang ibadah sunnah harus ya lah, tapi akhlak lebih bagus diperbaiki. Orang kadang-kadang orang mengaji cangkal orang dikuyaya, nah berarti tidak bersih kita hatinya. Artinya akhlak itu paling penting. Perumpamaannya kata beliau, tidak layak seseorang menghadap Allah Ta'ala dengan hati yang kotor. Tidak layak seseorang masuk dalam sembahyang, masuk dalam puasa, hatinya iri dengki dengan orang lain, hatinya kotor menghina orang lain, tidak layak sini. Yang paling pertama sebelum menghadap Allah Ta'ala bersihkan hati, sucikan jiwa. Kenapa? Karena orang yang hatinya kotor, kemudian dia malah aja kita melelahkan dirinya, malapahi awak sendiri. Yang lebih bahayanya bukan pahala yang ia dapat, malah aja kita bisa mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Menghadap Tuhan dengan hati yang kotor, menghadap Allah Ta'ala dengan jiwa yang tidak suci aja kita. Jadi mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian li'annal insana idza lam yakun ala basiratin wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu fakina alina tawil. Allahumma ya muhawwil awal hawil ahwalana ila asanil hal. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.